Tidak mau pamer kepintaran, oleh Adi Sasono. Pak Harto termasuk orang yang pintar dan cerdas. Namun beliau tidak pernah mau menunjukkan kepintarannya. Banyak pihak ingin memberikan gelar doktor honoris causa, namun selalu ditolak Pak Harto. Padahal, banyak orang bersedia membayar untuk mendapatkan gelar itu. Pak Harto juga sangat menguasai persoalan. Itu sangat nampak jika beliau sedang berdialog dengan petani dan orang-orang kecil. Biasanya pemimpin berbicara satu arah dan sangat umum. Tetapi Pak Harto bisa berdiskusi soal sapi, padi, cabai sampai sekecil-kecilnya. Ini membuat kesan saya terhadap beliau melebihi pemimpin yang lain. Mengubah mental perilaku ekonomi. Ada yang berpandangan, biarkan saja perekonomian masyarakat berkembang sendiri. Pemerintah jangan ikut campur. Tetapi dalam konsep Pak Harto, kalau negara tidak ikut campur, maka yang akan menguasai perekonomian hanyalah para pemilik modal saja. Hal itu ditunjukkan Pak Harto dengan melindungi para petani dan pengrajin. Pak Harto memahami, dalam masyarakat yang feodal dan dikuasai pemilik modal, harus ada perubahan mental. Jadi, koperasi dapat dipakai untuk mengubah kultur masyarakat. Dan menurut Pak Harto, perubahan itu harus bertahap dan pemerintah harus berperan. Terencana dan sistematis. Dalam kapasitas saya sebagai pengurus Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin di sekitar tahun 1980-an, saya pernah bertanya kepada Pak Harto mengenai perkembangan koperasi yang dirasanya lamban. Pak Harto mendengarkan, kemudian menjawab dengan arif, "Ya tidak begitu, daripada kebat kelewat Cepat-cepat, tapi justru tidak tercapai tujuannya." Saya melihat Pak Harto memiliki pemikiran yang panjang dan bertahap. Konsep sabar dalam agama sering diterjemahkan sebagai sikap nerimo, padahal tidak seperti itu. Konsep sabar itu adalah keputusan untuk bekerja dengan terencana dan sistematis, tidak asal-asalan. Beliau tidak banyak bicara, kalem, namun punya perencanaan jangka panjang. Namun orang muda seperti saya menganggapnya sebagaimana ungkapan orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan yang penting terlaksana. Yang tak kalah penting bagi saya, Pak Harto selalu hadir tepat waktu pada acara-acara yang saya selenggarakan. Yang pertama kali dilihat Pak Harto adalah kerapian acara dan beliau selalu menepati janji. Kalau sudah diproses untuk hadir, pasti hadir. Pak Harto juga sangat jelas dalam memberikan petunjuk terhadap suatu program. Jadi, kami sangat mudah melaksanakan karena petunjuk teknisnya jelas. Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Suatu hari, saya menjadi ketua penyelenggara pertemuan para pakar dari kota-kota besar dunia yang berpenduduk di atas 10 juta seperti Jakarta. Acara itu dibuka oleh Presiden Soeharto dan seperti biasa, Pak Harto menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato sambutannya sehingga banyak yang menyangka beliau tidak bisa berbahasa Inggris. Namun begitu Widodo Sutio salah menerjemahkan kata-kata Pak Harto, beliau langsung memperbaikinya, membuat para pakar perkotaan yang hadir terkejut, karena ternyata Pak Harto fasih berbahasa Inggris. Itulah Pak Harto, selalu bangga dengan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Ini yang membuat Pak Harto berbeda.
Ini bagian dari memelihara martabat bangsa sebagai kepala negara. Dr. Adi Sasono adalah Menteri Koperasi dan UKM pada masa pemerintahan B.Y. Habibie. Sebelumnya, ia menjadi salah satu pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Adi Sasono juga aktif sebagai Ketua Dewan Direktur SIDES. Saat buku ini selesai ditulis, Adi Sasono mengelola perusahaan yang bergerak di bidang komoditi pangan dan berkantor di Grand Indonesia, Jakarta. Isu marinir di bawah kapal oleh Harmoko. Tak banyak yang mengira bahwa Pak Harto adalah orang yang cukup santai. Beliau juga punya keunikan tersendiri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin. Saya termasuk orang yang beruntung dapat langsung merasakannya. Ketika saya menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat, kira-kira tahun 1980, saya ikut Pak Harto ke peternakan Tapos di Bogor. Semula, saya kira itu acara resmi. Ternyata tidak. Saya diterima dengan santai, bahkan diajak makan. Saya melihat Ibu Tin membuat sendiri sambal di cobek yang lebar. Saya bertanya tentang ekstensifikasi dan intensifikasi pangan, dan Pak Harto menjawab panjang lebar. Saya tidak mengira beliau menguasai betul masalah pangan secara detail. Hampir 1 jam saya mewawancarai Pak Harto. Menjelang pulang, beliau berkata, "Jangan terlalu banyak makan daging. Kalau mau rendah kolesterol, makan tiwul dan jangan tempe." Tiwul adalah panganan dari singkong kering yang diparut lantas direbus bersama gula aren. Sedangkan jangan tempe maksudnya adalah sayur tempe. Mendengar hal itu, saya menjawab, "Tapi di Jakarta susah mendapatkan tiwul ya Pak." Mendengar jawaban itu, Pak Harto hanya tersenyum. Rumor marinir di bawah kapal. Acara bersama seorang presiden biasanya identik dengan hal-hal yang bersifat resmi. Namun saya juga melewati saat-saat santai bersamanya. Misalnya saat memancing di Pulau Seribu, akhir tahun 1987. Saya, Pak Fuad Hasan, Pak Bustanul Arifin, dan Pak Ismail Saleh ikut Pak Harto memancing. Suasana begitu akrab dan santai. Ketika itu sedang berkembang rumor soal hobi Pak Harto yang satu ini, memancing. Naluri jurnalis saya muncul dan spontan saya bertanya pada beliau, "Pak, ini ada cerita yang berkembang di masyarakat. Katanya jika Bapak memancing, di bawah ada marinir yang menyediakan ikan untuk dipasangi umpan pancing." "Lihat saja nanti," kata Pak Harto. Kami pun memancing. Ternyata rumor itu tidak benar. Pak Harto sering mendapat ikan karena beliau sabar dan memang pandai memancing. Bukan pula marinir yang ada di bawah kapal, melainkan rumpon, tempat ikan berkembang biak yang terbuat dari becak-becak bekas yang dibuang ke laut. 3 cara untuk 3 periode. "Harmoko, kamu masih tetap bantu saya untuk Kabinet Pembangunan 5 nanti ya?" Begitu kata Pak Harto. Saya kaget, karena Pak Harto menyampaikannya
di saat kami memancing bersama. Dalam hati saya bertanya, kok tidak secara resmi ya? Pertama kali Pak Harto meminta saya duduk di kabinetnya, saya dipanggil ke cendana. Kok sekarang diberitahu saat memancing? Kemudian saya menyadari, pembentukan kabinet adalah merupakan hak prerogatif Presiden sebagai mandataris MPR. 5 tahun kemudian, tahun 1993, saya mendapat telepon dari cendana jam 3 pagi. Waktu itu, saya bersama keluarga sedang makan sahur. Saya bicara dengan Pak Harmoko? Tanya ajudan di seberang telepon. Ya betul, ada apa? Bapak mau bicara. Kemudian terdengar suara Pak Harto dengan nada kalem. Sedang apa Harmoko? Sahur Pak, baru saja selesai salat tahajud. Kemudian Pak Harto langsung menuju pokok pembicaraan. Harmoko masih diperlukan membantu saya dalam kabinet pembangunan 6. Tidak salah ini Pak, saya sudah 2 kali di kabinet. Saya menjawab dengan terkejut. Tidak salah. Laksanakan ya, kata Pak Harto. Baik Pak, sebatas itu yang bisa saya katakan, dan Pak Harto pun menutup telepon. Sama sekali saya tidak menyangka dipercaya mendampinginya sebagai Menteri Penerangan dalam 3 periode pemerintahan Pak Harto. Pertama kali diberitahu, saya dipanggil ke cendana. Kedua, ketika memancing, dan ketiga, lewat telepon. Punya cerita lucu tidak? Pada suatu hari di tahun 1985, usai salat Jumat, ajudan Pak Harto menelpon bahwa saya dipanggil Pak Harto. Saya segera berangkat ke istana. Saya kira panggilan resmi. Ternyata sampai di istana, saya kembali diterima dengan suasana santai oleh Pak Harto. Di ruangan itu, sudah ada Menteri Agama, Pak Munawir Sazali. Melihat saya datang, Pak Harto langsung menyilakan kami. Makan dulu ya, kata Pak Harto. Kami pun makan bersama dengan santai. Pak Munawir memang sangat humoris, karena beliau suka membaca buku-buku jokes, sehingga banyak cerita-cerita lucu darinya. Pak Harto lantas bertanya, Harmoko punya cerita lucu nggak? Punya Pak. Saya pun mulai bercerita hal-hal yang ringan dan lucu. Pak Harto tertawa senang. Suasana siang itu menjadi kenangan yang selalu saya ingat. Pak Harto secara manusiawi memang membutuhkan suasana santai dengan cerita-cerita lucu yang bisa membuat beliau terhibur dan tertawa lepas. Setelah naik feri bersama kambing. Mengenai kepedulian dan berpihaknya Pak Harto terhadap rakyat Indonesia, tak perlu diragukan lagi. Beliau benar-benar memikirkan rakyatnya. Saya ingat, ketika tahun 1980-an, sebagian jalan Trans Sumatera rusak, dan Pak Harto meminta Menteri PU segera memperbaiki. Seringkali Pak Harto memperoleh informasi melalui tayangan televisi. Melalui Safari Ramadan, Pak Harto memantau dan memonitor kondisi masyarakat. Saya memang meminta agar wartawan memberitakan dan menayangkan hal-hal sesuai dengan apa adanya, bukan tayangan yang ABS atau asal Bapak senang. Saat saya bersafari Ramadan dari Sibolga ke Nias, rombongan kami naik kapal kayu yang di sana disebut feri. Di kapal, saya berbaur menjadi satu dengan seluruh penumpang, dan kapal itu juga mengangkut hewan-hewan seperti kambing dan sebagainya. Usai safari, kami selalu berdiskusi.
Bagaimana? Tanya Pak Harto. Wah, perjalanan berat, Pak. Masyarakat yang ingin ke Nias itu banyak sekali, tetapi ferinya kurang memadai. Saat itu juga, Pak Harto langsung menghubungi Menteri Perhubungan, Pak Azwar Anas. Coba diganti dengan feri yang lebih baik, kata beliau kepada Pak Azwar di telepon. Itulah Pak Harto. Beliau selalu sangat cepat bertindak jika mendengar ada hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan rakyat banyak. Harmoko lahir di Kertosono 7 Februari 1939. Karirnya sebagai wartawan dimulai pada tahun 1960. Setahun kemudian, ia masuk organisasi politik sebagai anggota tim media massa DPP Golkar. Tokoh yang juga aktif di berbagai organisasi masyarakat ini pada 1978-1983 menjadi anggota DPR MPR RI. Ia menjadi Menteri Penerangan RI selama 3 periode dan Ketua DPR MPR RI pada Oktober 1997 hingga 1999. Arif dan Manusiawi oleh Sunarto Sudarno. Pak Harto, menurut saya, adalah manusia luar biasa yang bekerja dengan kemampuan dan keyakinan yang luar biasa pula. Beliau selalu mengatakan, Indonesia akan bisa tetap membangun dan berkembang apabila rakyatnya tetap memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa kenangan tak terlupakan sepanjang perjalanan saya mengenal beliau. Kesemuanya menunjukkan bahwa Pak Harto adalah sosok yang arif sekaligus manusiawi. Sejak tamat sekolah tahun 1967, saya sudah membantu Pak Harto. Karir saya berawal di Sekretariat Negara dengan jabatan terakhir sebagai Asisten Menteri Seknek Urusan Khusus. Suatu ketika, saya diberi tugas untuk menyertai kunjungan Pak Harto ke luar negeri. Saya ingat bahwa Pak Harto hobi merokok cerutu. Namun, di sepanjang perjalanan, Pak Harto sudah dilarang merokok. Nah, suatu hari, saat beliau mengambil cerutu, saya duduk di dekatnya. Tidak ada siapa-siapa lagi di ruangan itu. Tangan beliau sudah memegang cerutu dan saya tak sengaja melihatnya. Mungkin Pak Harto merasa tidak enak hati. Langsung saja beliau berkata, "Apa? Ini hanya saya cium-cium saja kok." Pak Harto pun kemudian mengangkat cerutu yang sudah berada di tangannya dan membawanya ke dekat hidungnya. Saya berusaha membalas usaha Pak Harto untuk berkelit itu dengan hanya menampilkan seulah senyum saja di bibir, walaupun sebenarnya saya sudah tidak sanggup menahan tawa geli. Doa di atas foto. Tahun 1999-2002, saya ditugaskan menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko. Sebelum berangkat, 8 Maret 1999, saya pun berpamitan kepada Pak Harto di Cendana. Saya merasa jasa Pak Harto dalam membimbing perjalanan karir saya selama ini sungguh tak terkira. Saya pun membawa serta foto saya ketika menerima tanda kehormatan yang dahulu disematkan oleh Pak Harto. Saat saya bertemu dengan Pak Harto,
Saya meminta kesediaan beliau untuk memberikan tanda tangan di atas foto itu. Di luar dugaan, di atas foto itu, Pak Harto juga menggoreskan kalimat, "Untuk Saudara Sunarto, semoga Tuhan selalu akan melindungimu dalam mengemban tugas negara." Doa dan tanda tangan Pak Harto adalah kenangan paling berharga dari beliau yang saya miliki sampai saat ini. Sunarto Sudarno lahir di Purwokerto 27 Januari 1938. Sejak tahun 1960-an, ia sudah berkecimpung di Sekretariat Negara dengan jabatan terakhir sebagai Asisten Sekretaris Negara Urusan Khusus. Pada saat buku ini selesai ditulis, Sunarto aktif di Yayasan Daman Diri. Di atas pagar Istana Bogor oleh Kosmas Batubara. (15 Januari 1966). Suatu hari di antara situasi politik yang kian panas dan mencekam, berlangsunglah sidang kabinet paripurna di Istana Bogor. Saya dan kawan-kawan mahasiswa dari Pimpinan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI diundang menghadiri sidang tersebut. Kami mengamati sidang dengan cermat, tetapi ternyata Presiden Soekarno tidak memberikan keputusan politik yang kami minta melalui 3 tuntutan hati nurani rakyat atau Tritura yang isinya bubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI, rombak kabinet, dan turunkan harga. Yang justru mencuat adalah kesan bahwa Presiden Soekarno belum begitu tegas mengutuk PKI sehubungan dengan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat, yang jenazahnya kemudian dipurukkan ke dalam sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Maka ribuan mahasiswa yang sejak pagi sudah mengepung Istana Bogor tidak mau beranjak pulang. Mereka tidak mau bergeser 1 inci pun dari istana. Saya dari Presidium KAMI Pusat mencoba menjelaskan kepada teman-teman mahasiswa bahwa sidang kabinet paripurna sudah selesai dan mengajak mereka semua untuk pulang. Tetapi teman-teman bertekad tidak pulang sebelum mendengar bahwa PKI dibubarkan. Kami pun mengundang Jenderal TNI Soeharto yang juga hadir dalam sidang kabinet itu untuk menjelaskan kepada mahasiswa bagaimana sebenarnya posisi PKI. Hari itu, saya mendampingi Pak Harto berdiri di atas tembok Istana Bogor pada bagian yang menghadap ke jalan dekat kantor pos atau samping istana untuk berdialog dengan ribuan mahasiswa yang berdemo. Suasana riuh dan mahasiswa berteriak kepada Pak Harto, "Pak, bubarkan PKI!" Pak Harto langsung menjawab, "PKI sudah dibubarkan." Kemudian, ia menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya agar para mahasiswa bisa segera pulang. Seketika, situasi berubah. Seluruh mahasiswa yang berdemo terlihat senang. Satu persatu, rombongan balik kanan dan pulang ke Jakarta. Kemudian saya bertanya kepada Pak Harto, bagaimana persisnya pembubaran itu? Pak Harto menjawab, "Sudah dikirim telegram ke penguasa perang di daerah-daerah untuk membekukan PKI." Peristiwa ini menjelaskan bagaimana Pak Harto mampu menampung dan menanggulangi aspirasi mahasiswa. Meskipun di dalam rapat kabinet, tidak sepatah pun kata yang terlontar dari bibir Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI,
Namun Pak Harto berani mengatakan bahwa penguasa perang pusat sudah mengirim telegram ke daerah-daerah dengan perintah untuk membubarkan PKI. Jika Pak Harto sudah memilih. Menjelang pemilu 1992, ketika itu Pak Harto adalah pembina Golkar dan saya adalah sekretaris Dewan Pembina. Bersama beberapa sekretaris lain, kami menghadap Pak Harto untuk melaporkan usulan-usulan nama-nama calon anggota DPR MPR RI dari DPP Golkar. Nama-nama itu notabene adalah nama-nama yang kami anggap sudah clear. Maksudnya, sudah diseleksi, baik dan cocok, dan juga datang dari Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud. Namun di luar dugaan, setelah disampaikan kepada Pak Harto, ternyata beliau bisa menjelaskan bahwa salah seorang yang kami usulkan itu mempunyai kelemahan-kelemahan dan tidak layak dicalonkan menjadi anggota DPR MPR RI. Dengan demikian, berarti Pak Harto juga mempunyai masukan-masukan selain jalur resmi dari kami, DPP Golkar dan Mendagri. Berarti beliau menguasai data-data tentang apa yang terjadi secara lengkap dari berbagai sumber. Dan selaku pemimpin, menurut saya, cek dan recheck itu merupakan hal yang sangat baik. Itu yang menyebabkan, jika Pak Harto sudah memilih orang, biasanya jarang diubah lagi, karena proses pemilihannya cukup panjang dan lama. Beliau mau mendengar dari berbagai sumber, menanggapi apa yang kita berikan, dan pasti akan selalu mengeceknya kembali. Dengan begitu, apa yang sudah diputuskannya biasanya menjadi sangat akurat dan tidak menimbulkan masalah. Imam Katolik Putra Indonesia. Pak Harto juga sangat memperhatikan hal-hal yang berkait dengan budaya dan kehidupan beragama. Suatu kali, saya mendapat informasi dari lingkungan gereja Katolik bahwa banyak pastor atau imam asing sulit memperoleh izin untuk ditempatkan di Indonesia. Padahal ketika itu, masyarakat Katolik Indonesia sangat membutuhkan imam-imam. Mengetahui hal itu, Pak Harto langsung mengatakan, sebaiknya orang-orang Indonesia juga perlu mendidik rohaniawannya. Sehingga mereka yang punya posisi pembina memahami betul budaya-budaya Indonesia. Lebih lanjut, beliau mengatakan, saya sangat mengharapkan gereja Katolik juga memperbanyak pendidikan calon imam, sehingga di kemudian hari, imam atau pastor berasal dari putra Indonesia sendiri. Jadi, ada di dalam pemikiran Pak Harto bagaimana supaya penghayatan keagamaan itu berkaitan dengan kebudayaan. Dan ternyata sekarang ini, memang di seluruh Indonesia, banyak sekali imam-imam yang berasal dari putra Indonesia, bahkan tidak sedikit orang Indonesia yang justru dikirim ke luar negeri sebagai imam. Ini yang saya katakan, bahwa visi Pak Harto sebenarnya sangat tepat dan jauh ke depan. Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia, dan Pak Harto yakin, jika diarahkan dengan baik, akan menghasilkan hal-hal yang sangat baik. Tidak ingkar janji. Yang saya juga ingat dari Pak Harto adalah kecermatannya mengenai waktu. Kalau Pak Harto sudah berjanji, biasanya akan dipenuhi. Rencana-rencana dari setiap departemen yang berkaitan dengan kehadiran Presiden, sepanjang ingatan saya, tidak pernah dibatalkan oleh Pak Harto. Perencanaan atau pengaturan waktu beliau sangat tepat. Belum pernah saya mendengar beliau tidak hadir jika sudah direncanakan atau diundang. Oleh karena itu, rasanya tidak berlebihan jika saya katakan Pak Harto adalah pemimpin yang tidak pernah mengecewakan masyarakat atau orang yang mengundangnya.
Kosmas Batubara lahir di Purbasaribu, Simalungun, Sumatera Utara, 19 September 1938. Ia pernah menjabat Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat Kabinet Pembangunan 3, Menteri Negara Perumahan Rakyat Kabinet Pembangunan 4, dan Menteri Tenaga Kerja Kabinet Pembangunan 5. Semasa kuliah, Kosmas aktif di Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI hingga menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat di organisasi tersebut. Pasca pemberontakan G30 PKI tahun 1965, ia menjadi Ketua Presidium KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Pusat di tahun 1966. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.